apa sih? Iya toh? Apa sih yang ada di tempat wisata tersebut? Kok sampai rame? Lah disitulah psikologi dari orang-orang untuk mendatangi dari luar kota. Dapat? Dapat. Berarti cost promotion yang katanya 1 miliar atau berapa itu saya kurang paham, dipakai nggak? Enggak dipakai. Iya. Iya toh? Iya. Karena sudah ada cost promotion dari itu lah. Tidak dipakainya uang biaya untuk para karyawan atau pegawai yang ditunjuk oleh bupati tersebut bisa digunakan untuk pembangunan yang lain. Selesai? Selesai. Nambah lagi. Iya. Kos kita kurangi, penghasilan kita bisa tambah. Bisa nambah. Nah, Iya, betul. saya lanjut agar kamu tahu. Oh, Bang, ini kan hanya masalah uang promosi yang tidak nyampe, Bang. Iya. Nah, padahal itu masuk di dalam variabel atau fixed cost yang tidak seberapa. Oke lah saya. Tapi itu lumayan besar, Mas. Sampai miliaran juga kalau Iya. itu biayanya ya. Iya. Iya toh. Lah, selanjutnya adalah kita buat kios-kios yang ada di dalam. Nah, di situ kita bisa kenakan tarif atau pajak Dalam lokasi dalam wisata. lokasi tersebut, tapi tidak usah diwajibkan bagi yang mau bawa dari rumah, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa psikologi seseorang ketika masuk di sebuah apa itu namanya wisata itu pasti sudah mempersiapkan. Makanya ada beberapa harga pres itu ada namanya psikologi pres. Ini kawasannya digratiskan, tapi saya yakin dia akan bawa sesuatu. Kenapa? Tak mungkin dia itu bawa nasi uduk dari rumahnya. Tak mungkin dia akan bawa nasi gulung dari rumahnya, betul tak? Iya. Karena apa? Malu. Malu. Apalagi jauh, Bang. Apalagi jauh pasti itu. Ya. Di situ. Kalau di lokal, maka pastilah mereka akan berjajan di sana. Makanya itu namanya ada. Kalau di dalam kegiatan itu adalah psikologi. Nah, pertanyaannya psikologi pres contohnya apa, Mas? Harga psikologi itu ya. Contohnya ketika kita itu menggunakan bahasa psikologi pres itu contohnya apa? 999.999 rupiah. Artinya berapa? 1 juta. 1 juta. Tapi tidak dikatakan sebagai 1 juta. Lah sama dengan ketika kita membuka kans itu, oke? Sudah dapat kita penghasilan dari pajak para ini ya, betul nggak? Iya, Nah, sepakat. kita lanjut. Luar biasa. Terus, Bang. Iya toh? Ya. Kita lanjut. Tadi saya katakan kalau namanya rakyat ini profesinya juga rakyat di kita, di semuanya kita banyak pemuda-pemuda hebat. Iya. Saya lihat di situ pondok ini banyak orang yang suka dengan acara fotografi, betul nggak? Betul. Bahkan teman-teman kita sendiri bisa mengembangkan fotografi, Iya. betul nggak? Bahkan saya juga sering foto-foto juga. Tapi bukan profesional. Artinya mereka yang memang memahami tentang fotografi agar dia itu keahliannya dan juga kecintaannya kepada fotografi ada artinya di situ pondok. Kalau nggak ada artinya kan rugi dia. Maka ambil spot-spot tertentu, titik-titik tertentu yang dimana itu mempunyai angle yang sangat baik. Iya. Betul nggak? Iya. Contoh misalnya, di mana titik ini bisa melihat gunung secara baik, maka angle itu dimiliki atau dipegang oleh pihak dari fotografi tersebut. Kita buat aja foto sebaik mungkin. Iya. Dan saya yakin orang-orang yang datang ke sana dia akan melihat, oh kok bagus ini. Nah, untuk yang di samping silakan pakai kameranya dia. Artinya sudah seperti ada ciri khas gitu. Iya, jadi orang ini akan mempunyai pilihan lagi, ya, choice lagi, gitu loh. Iya. Paham maksud saya? Siap. Nah, itu ya. Kita jual itu tentang promosi tersebut, tentang hasil foto-foto tersebut, betul nggak ya? Iya. Kita jual hasil foto-foto tersebut kepada kita tawarkan, ya bukan kita jual, ditawarkan kepada pengunjung. Oh, kok lebih bagus pasti. Oh iya, Mas, berapa? Jual aja fair. Dan ini kita lakukan di Malang waktu saya bantu mereka, jual aja fairnya. Sehingga kita buat aja foto sedemikian rupa, misalnya per lembar itu 5.000 atau hal-hal yang lain misalnya. Dapat nggak penghasilan dari seorang ini? Dapat, Pak.
Iya toh? Dapat. Artinya orang itu yang memiliki kemampuan itu akan ada maknanya, ada dia di situ bondo, tidak usah kemana-mana. Dia punya kesenangan tapi dia punya hasil. Bisa enggak? Iya. Nah, Bisa. keempat, kita juga punya para musisi, para seniman handal di situ bondo. Iya. Biasanya orang ini kalau sudah mau masuk ke ranah kemana-mana itu aleng-aleng mas. Setelah muter dia pulang, setelah muter dia pulang. Kenapa? Karena tidak ada pencegahnya. Nah, pencegahnya di sini adalah seniman-seniman kita itu memberikan masalah kepada dia. Ya toh, kasih stake di situ, kasih tempat di situ untuk dia bermain. Artinya kasih perhatian kepada mereka lah bang ya. Kasih tempat, seniman itu kasih tempat gratis kan. Namun nanti kita bisa ngambilkan dari item per item. Misalnya begini, kalau tidak ada seniman yang datang, orang ini langsung pulang. Betul nggak? Betul. Nah, tapi dengan adanya seniman, dia genjreng-genjreng di sana, dia akan duduk pesen kopi. Betul bang. Boleh dong ngambil sebagian kopi yang di sana untuk diberikan kepada seniman. Di sini adalah kerjasama antara seniman dengan pemilik orang-orang yang buat kopi. Iya betul bang. Ya seperti saya lah bang. Kalau saya itu datang suatu tempat ini kalau ada musiknya, saya bisa lebih lama di situ. Betul. Nah, ketika saya menyatakan bahwa si kawasan tersebut ramai, sepakatnya dulu nggak lebih ramai nggak? Lebih ramai, lebih ramai. Ini penghasilan sudah dapat. Ya. Apa yang harus kita tawarkan sebagai seorang entrepreneur yang bagus? Kita buat spot-spot iklan. Dan kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan multinasional atau nasional. Ada uangnya nggak? Ada. Itu akan lebih besar daripada sekedar karcis, mas. Betul nggak? Dan itu mungkin salah satu cara juga akhirnya ada investor tertarik itu Bondo bang. Itulah yang saya maksud. Satu ikon kita bisa membongkar situ bondo dari kemiskinan. Satu ikon kita bisa memberikan sesuatu kepada situ bondo untuk membuat kegiatan yang bisa bermanfaat tidak hanya dari sisi yang ini, tapi dia bisa rangkul semuanya. Maka saya yakin situ bondo tidak ada orang nganggur lagi bang Doni. Hanya satu ya. Hanya satu, belum saya nyebut yang lain. Kita contohkan satu saja gitu. Oh, luar biasa nih bang, luar biasa konsepnya, luar biasa nih bang. Nah, cuman begini bang, ya bang Ipul, ini kan sebentar lagi kita mau pilkada, banyak para nama-nama calon yang sudah muncul. Abang nggak takut nih konsepnya diambil mereka bang? Kalau GP Sakera, saya sendiri itu selalu berpikir untuk rakyat. Syukur alhamdulillah ketika konsep kita, konsep saya itu didengar dan bisa digunakan oleh para calon atau siapapun yang bisa memimpin situ bondo. Kenapa? Karena kalau kita itu bisa membangun situ bondo dengan skill yang baik, ya, dengan jiwa entrepreneur yang baik, wawasan yang baik, dan hati memang untuk masyarakat, bukan siapa-siapa yang menikmati, tapi kita sendiri yang menikmati. Jadi karena ini pemangkat TV kita berikan juga, dan silakan mudah-mudahan itu konsep itu bisa diambil, dan kalau itu diambil saya alhamdulillah. Kalau misalnya konsep saya itu diambil dan didengarkan dan diaplikasikan, maka saya setiap hari saya akan membuat konsep dan penilaian terhadap situ bondo. Situ bondo itu mudah mas membangun, sangat mudah. Kenapa? Situ bondo ini kaya. Situ bondo ini diberi kesempatan yang luar biasa, punya gunung, punya laut. Iya dong. Kalau manajer kita itu baik, mas, kalau Bang Doni ya, kalau manajer kita baik, kota yang lain anggap di Bondowoso, dia harus mengeluarkan energi luar biasa untuk mengejar situ bondo. Itu. Iya loh. Kita kaya loh. Ini kita seakan-akan sekarang ini, dulu ketika saya masa SMA, saya punya beberapa teman yang dari Prajikan. Tapi ketika saya tanya, kamu dari mana? Saya dari situ bondo. Nah, namun ketika itu disiarkan, dipanggil satu persatu, ternyata Prajikan. Kamu kenapa kok gak ngaku pernah Bondowoso? Prajikan itu masuk Bondowoso. Aku malu bro. Kenapa katanya? Karena situ Bondowoso tidak maju dari situ bondo. Itu dulu loh ya. Iya. Itu dulu. Tapi ternyata setelah saya pulang dari kota, saya jalan-jalan ke Bondowoso, jangankan ke Jember, subhanallah, Bondowoso lebih membingungkan daripada situ bondo. Artinya saya jalan di Bondowoso sudah banyak jalan yang saya tidak kenal.
Tapi kalau di Situbondo saya ditutup mata pun, insya Allah saya bisa mencari jalan pulang untuk di Situbondo karena bangunannya juga sama, modelnya juga sama, pembangunan juga masih kurang. Itu Mas Soni. Ya, artinya dari dulu sekarang masih begitu saja Bang ya. Gagal. Baik, para pecinta Pemangkar TV dimanapun Anda berada, Bang Ipul, sebelum acara ini kita tuh ada pesan untuk masyarakat Situbondo. Oke, terima kasih Bang Don. Saya ingin masyarakat Situbondo tetap punya rasa optimis. Saya ingin masyarakat Situbondo tetap punya jangan apatis, karena yakinlah suatu saat Situbondo akan mencapai pada titik kemenangan, titik di mana kita itu bisa bersuara untuk kabupaten-kabupaten lain, dan mudah-mudahan di pilkada berikutnya akan terpilih orang-orang yang bukan hanya dia seorang pemimpin lokal, tapi dia bisa menjadi pemimpin yang mempunyai visioner yang tinggi. Intinya hanya satu, saudaraku, kalian yang nanti memimpin, ingatlah pada rakyat kalian, pikirkan rakyat kalian, kesejahteraan mereka. Ketika kalian sudah mensejahterakan mereka, maka kalian mensejahterakan Situbondo, dan akan bisa kita berkoar di mana-mana bahwa Situbondo itu hebat. Begitu Bang Jon. Ya, luar biasa. Baik Bang Ipul, terima kasih atas waktunya di channel Pemangkar TV ini, di Sama-sama. Ngobrol Santai Bang Ipul Bicara. Para pecinta Pemangkar TV dimanapun Anda berada, itulah tadi tentang cara pandang Bang Ipul kepada Situbondo, termasuk juga konsep dalam hal ini tentang wisata, dan itulah tadi juga harapan Bang Ipul terhadap pemimpin-pemimpin Situbondo yang akan datang. Ya, saya Don Iswan undur diri pada acara kesempatan kali ini. Kita berjumpa di acara yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Pemangkar. Terima kasih lah. Ya, sama-sama.